صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسسي جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسري سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat taufik, sehingga dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmuddin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita tidak membaca kitab Sulamut Taufiq, tetapi sekilas kita akan membahas tentang permasalahan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita berada pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang merupakan hari dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia secara mutlak. Beliau lebih mulia dari seluruh para nabi yang ada sebelumnya. Beliau lebih mulia dari seluruh para malaikat. Beliau lebih mulia dari Ka'bah, bahkan lebih mulia dari amal soleh yang kita lakukan.
Rasulullah makhluk yang paling mulia. Beliau adalah Sayyid waladi Adam ajma'in. Beliau adalah pemimpin dari seluruh umat manusia nanti pada hari kiamat. Beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari seluruh para nabi dan rasul. Beliau adalah Khatamun Nabiyyin, penutup dari seluruh para nabi dan rasul. Beliau adalah orang yang paling pemberani, Asja'un Nas. Beliau adalah Ahsanun Nas, orang yang paling baik. Beliau adalah Ahsanun Nas khalqan wa khuluqa, orang yang paling tampan wajahnya, orang yang paling bagus fisiknya, orang yang paling mulia akhlaknya. Nah, kalau menggambarkan tentang keistimewaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat panjang dan sangat banyak sekali kemuliaan dan keistimewaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka umat Islam, karena cintanya umat Islam terhadap Rasulullah, maka umat Islam di seluruh dunia itu memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam acara. Peringatan Maulid Nabi bukan hanya dilakukan di Indonesia saja, tetapi dilaksanakan di seluruh dunia Islam, baik itu di Asia, di Arab, di Timur Tengah, masih Asia juga, di Afrika, di Eropa, di Australia, dan di berbagai belahan dunia. Umat Islam pada bulan Rabiul Awal itu memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah berlangsung sejak berabad-abad lamanya. Peringatan Maulid Nabi, tradisi peringatan Maulid Nabi sudah berlangsung berabad-abad lama, ratusan tahun lamanya. Tetap lestari sampai dengan sekarang, dan tidak ada yang mempermasalahkannya kecuali satu kelompok menyimpang, satu kelompok sesat yang tidak mencintai Rasulullah, yaitu kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kelompok Wahabi. Mereka yang tidak senang dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan hanya peringatan Maulid Nabi yang tidak mereka sukai, tetapi setiap kegiatan, setiap amalan yang menunjukkan kecintaan umat Islam terhadap Rasulullah itu mereka larang. Mereka anggap sebagai perbuatan yang haram, maksiat. Mereka anggap sebagai perbuatan yang bid'ah, dolalah, yang sesat. Mereka anggap, bahkan sebagian mereka anggap sebagai perbuatan syirik yang pelakunya itu menjadi musyrik. Peringatan Maulid Nabi menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Mereka anggap sebagai bid'ah yang sesat. Kemudian lagi contoh yang lain, tabarruk dengan Nabi dianggap sebagai syirik. Istighasah dan tawassul dengan Nabi mereka anggap sebagai kesyirikan. Kemudian kita membaca sholawat, pujian terhadap Nabi setelah azan, sebelum sholat,
Isinya adalah puji-pujian terhadap Rasulullah. Mereka anggap sebagai bid'ah yang sesat. Melakukan perjalanan untuk ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, mereka anggap sebagai perjalanan maksiat dan seterusnya. Nah, pokoknya sesuatu kegiatan yang itu menunjukkan kecintaan umat Islam terhadap Rasulullah, mereka anggap sebagai sesuatu yang haram, sesuatu yang bid'ah sesat, sesuatu yang syirik. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini semuanya menunjukkan bahwa mereka itu bukanlah orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad itu hanya semata-mata menunjukkan kecintaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu peringatan Maulid Nabi, salah satu poin pokoknya adalah menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mahabbatun Nabi adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah. Bahkan tanda kesempurnaan iman seseorang adalah apabila seseorang lebih mencintai Rasulullah daripada yang lainnya, lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai istrinya, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya. Mencintai Allah dan Rasulnya harus lebih diutamakan dari mencintai seluruh makhluk. Itu yang semestinya ada pada diri setiap muslim terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peringatan Maulid Nabi adalah salah satu bentuk mewujudkan, memperlihatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan anna rajulan min ahlil badiyati atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki dari ahlil badiyah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat itu? Nah, dia sudah bertanya tentang waktu datangnya kiamat, seakan-akan dia menantang, sudah siap untuk menghadapi datangnya hari kiamat. Mata sa'ah qa'imatun, kapan hari kiamat itu terjadi? Qala wailaka wa ma a'adatta laha. Kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki ini, kenapa kamu bertanya seperti itu? Apakah kamu, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa kamu sudah siap untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang sudah kamu persiapkan? Amal apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya seperti itu. Kemudian laki-laki ini menjawab, ma'adattu laha, saya tidak mempersiapkannya. Saya belum mempersiapkan apa-apa untuk menghadapi hari kiamat. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Hanya saja aku itu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah.
Artinya apa? Laki-laki ini belum banyak melakukan amal, belum banyak melakukan amal untuk menghadapi hari kiamat. Tetapi laki-laki itu mengaku bahwa tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Artinya kamu akan bersama aku nanti di dalam surga di akhirat nanti. Dia akan bersama Rasulullah, orang yang beliau cintai, di dalam surga. Ini adalah dalil bahwa orang yang mencintai Rasulullah akan bersama Rasulullah di dalam surga. Dan kita semuanya adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu buktinya adalah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun memperingati Maulid Nabi ini bukan satu-satunya yang menjadi bukti, karena bukti kecintaan yang pokok adalah taat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta yang paling pokok terhadap Nabi adalah ketaatan kita kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah maka kita ambil, kita laksanakan. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka kita tinggalkan, kita jauhi. Itulah bukti yang paling pokok dari kecintaan seseorang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memperingati Maulid Nabi adalah salah satu dari tanda, salah satu dari bukti bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah, sedangkan Rasulullah adalah orang yang paling berjasa besar untuk kita. Tidak ada manusia yang lebih besar jasanya untuk kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab beliau maka kita bisa beragama Islam. Islam agama satu-satunya yang benar. Islam agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Islam maka seseorang akan selamat nanti di akhirat. Dengan Islam seseorang akan masuk surga. Dengan Islam seseorang tidak akan abadi di dalam neraka. Islam adalah rahmat. Islam adalah rahmat terbesar bagi umat manusia, dan itu bisa kita dapatkan dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah adalah nikmat terbesar, kelahiran beliau adalah nikmat terbesar bagi umat manusia. Karena beliau datang dengan membawa rahmat, yaitu datang dengan membawa Islam. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Disebut bid'ah karena peringatan Maulid Nabi memang belum peringatan Maulid Nabi dengan prosesi kegiatan sebagaimana kita laksanakan pada hari ini memang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Memang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan tidak ada nas dalam Al-Quran maupun hadis secara sharih yang menjelaskan, memerintahkan umat Islam untuk melakukan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Itu enggak ada.
dalam Al-Quran maupun hadis, maka ini disebut bid'ah. Karena bid'ah secara istilah artinya adalah malam yanussa alaihil Quran wal hadis, sesuatu yang belum ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun secara tersirat, tidak tersurat, tidak termaktub, tidak tersebutkan secara jelas, tetapi ada isyarat-isyarat yang menunjukkan bolehnya peringatan Maulid Nabi, tetapi itu hanya tersirat, tidak secara sharih. Misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang alasan beliau berpuasa hari Senin, kenapa engkau puasa pada hari Senin wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, dzalika yaumun wulidtu fih. Nah, pada hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi hari Senin adalah hari kelahiranku, makanya saya berpuasa untuk menunjukkan syukur beliau kepada Allah. Nah, di sini apa? Beliau memperingati Maulid Nabi, meskipun bentuknya adalah dalam bentuk berpuasa, melakukan amalan yang sunnah. Ini secara apa? Secara tersirat. Tetapi secara nas, nggak ada perintah dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, yang sabit tentang peringatan Maulid Nabi. Karena itu kita mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah, karena tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun bid'ah peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Karena kita umat Islam membagi bid'ah menjadi dua, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga membagi bid'ah menjadi dua. Ada al-bid'atul hasanah, ada al-bid'atul sayyi'ah atau al-bid'atul dolalah. Yang membagi bid'ah menjadi dua itu Rasulullah, bukan hanya kita. Kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, beliau bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Orang Wahabi kadang sering memakai menggunakan hadis ini juga, tetapi mereka nggak bisa memahami lebih dari apa yang tertulis dalam hadis itu, tidak memahami makna yang tersirat dari hadis tersebut. Kalau kita pahami betul-betul, hadis ini justru menunjukkan bahwa bid'ah itu ada dua, menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagi bid'ah menjadi dua. Coba kita perhatikan hadis ini. Man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kita ini. Berarti apa namanya? Bid'ah. Membuat perkara baru dalam agama namanya bid'ah. Man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat bid'ah, barang siapa yang membuat perkara baru dalam Islam, artinya barang siapa yang membuat bid'ah, ma laisa minhu. Nah, ini yang penting, yang harus dilingkari, yang harus digarisbawahi. Ma laisa minhu, yang bid'ah itu bukan merupakan bagian dari agama, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, fahuwa raddun, maka dia mardud, maka dia tertolak. Berarti yang tertulis bagaimana bunyinya? Barang siapa yang membuat bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang tidak sesuai dengan agama, maka bid'ah itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam hal ini Rasulullah membuat qaid, membuat batasan bahwa bid'ah yang mardud adalah bid'ah yang ma laisa minhu, bid'ah yang tidak sesuai dengan agama. Maka mafhumnya itu namanya yang mantuk, itu seperti itu. Yang mantuk, yang tertulis, yang terbaca itu apa? Barang siapa membuat perkara baru dalam Islam yang tidak sesuai dengan agama kita ini, maka dia tertolak. Maka mafhumnya adalah barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kita ini, ma huwa minhu, yang dia sesuai dengan agama, fahuwa maqbul, maka dia diterima. Itulah pemahamannya. Tadi ada pemahaman yang terucap, yaitu yang tertulis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu yang terucap, bahwa barang siapa yang membuat perkara baru dalam Islam atau bid'ah, ma laisa minhu, yang tidak sesuai dengan Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Pemahaman yang mantuk. Pemahaman yang mafhum dari hadis ini, man ahdasa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbul. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam Islam, yang perkara baru atau bid'ah itu sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka perkara baru itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini jelas Rasulullah membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah artinya adalah bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu namanya bid'ah hasanah. Bid'ah sayyi'ah artinya bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu definisinya, pengertiannya begitu. Dari bid'ah hasanah berdasarkan hadis yang kita baca tadi, rawahu Muslim tadi. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bid'ah sayyi'ah adalah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bid'ah hasanah, dia nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dia selaras, dia sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Namanya bid'ah hasanah. Nah, sementara bid'ah sayyi'ah, pertama dia sudah nggak ada nasnya dalam Al-Quran. Yang kedua, dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka yang kedua ini disebut bid'ah sayyi'ah atau bid'atud dhalalah, bid'ah yang sesat. Hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah. Di antara contoh bid'ah hasanah adalah peringatan Maulid Nabi. Coba kita perhatikan dalam peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi biasanya, meskipun berbagai macam kegiatan yang dilakukan, tetapi peringatan Maulid Nabi itu kegiatannya seputar yang pertama membaca Al-Quran. Biasanya dibuka dengan membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran sesuai nggak dengan Al-Quran dan hadis? Sesuai, justru diperintahkan kita diperintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah Al-Quran. Kita diperintahkan warattilil Qur'ana tartila, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran, kegiatan atau acara yang pertama dalam peringatan Maulid Nabi, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu ada
membaca sholawat. Biasanya dalam peringatan maulid ada membaca sholawat. Membaca sholawat bertentangan nggak dengan Al-Quran dan hadis? Jelas tidak. Justru diperintahkan. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, membacalah sholawat kalian kepada Nabi dan salam kepada beliau. Bacalah sholawat dan salam kepada Nabi. Nah, ini juga acara yang kedua ini nggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian ada acara lagi, yaitu membaca sejarah hidup Rasulullah sejak kelahirannya, perjuangannya sampai dengan beliau wafat. Diceritakan dalam kegiatan itu, dalam peringatan maulid Nabi. Bertentangan nggak dengan Al-Quran dan hadis? Jelas tidak. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, betul-betul ada pada diri Rasulullah bagi kalian itu sebagai suri tauladan. Bagaimana kita bisa mensuri tauladani Rasulullah apabila kita tidak mengetahui sejarah hidup Rasulullah? Bagaimana kita mencontoh Rasulullah apabila kita tidak mengetahui sejarah kehidupan beliau? Tentu nggak akan bisa kita mengamalkan ayat tersebut. Karena itu diceritakan sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu ada kegiatan apa lagi? Ada kegiatan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah. Berarti apa itu isinya mau'izah hasanah? Thalabul ilmi. Ada belajar ilmu agama di situ. Apakah belajar ilmu agama itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Jawabannya tidak. Justru Rasulullah itu bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib belajar ilmu agama yang pokok, yang fardu ain bagi setiap muslim. Acara yang terakhir ditutup dengan doa. Ditutup dengan doa. Doa itu bertentangan nggak dengan Al-Quran dan hadis? Tidak. Justru doa itu diperintahkan dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Bahkan dalam hadis disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Nah, jadi yang paling terakhir lagi adalah apa? Sedekahwan. Makan-makan. Yang ini sodakoh karena syukur terhadap kelahiran Rasulullah. Umat Islam bersodakoh, mereka saling memberi makan-makan dalam peringatan maulid Nabi itu. Apakah sodakoh itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Tentu tidak. Justru sodakoh itu dianjurkan, diperintahkan oleh agama, baik Al-Quran maupun hadis. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menjadi penyebab seseorang terhindarkan dari bala musibah. Nah, jadi rentetan acara yang dari yang pertama sampai akhir tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berarti ini namanya bid'ah hasanah. Disebut bid'ah karena memang nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Disebut hasanah karena isinya nggak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka kita mengatakan peringatan maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kita harus berhati-hati terhadap kelompok siapa? Kelompok Wahabi
yang mereka mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu tokoh Wahabi yang karena yang saking bencinya terhadap peringatan Maulid Nabi, dia mengatakan daging yang dihidangkan dalam peringatan Maulid Nabi itu lebih haram daripada daging babi. Nah, ada yang sampai seperti itu saking bencinya terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita jangan sampai bagi para orang tua itu kemudian kan putra-putrinya ke lembaga-lembaga Wahabi, ke lembaga-lembaga Wahabi, karena akan sangat berbahaya. Akan sangat berbahaya, pulang-pulang nanti akan menyesat-nyesatkan orang tuanya gara-gara orang tuanya senang memperingati Maulid Nabi. Pernah terjadi di Timur Tengah, ada seorang tua yang kemudian mengkuliahkan putranya ke perguruan tinggi Wahabi. Setelah beberapa tahun, kemudian sang anak ini pulang. Nah, ketika pulang, dia melihat kebiasaan orang tuanya tetap dilanjutkan, yaitu setiap bulan Rabiul Awal memperingati Maulid Nabi. Nah, beliau, orang tuanya ini mengundang tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya untuk memperingati Maulid Nabi di rumahnya karena cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak ini kemudian tahu dan dia sudah terasuki oleh paham menyimpang, yaitu paham Wahabi yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi. Kemudian anak ini ketika ayahnya nggak ada di tempat itu, tiba-tiba anak itu mengambil minyak gas, kemudian dituangkan ke makanan-makanan yang ada di situ. Nah, dituangkan minyak gas itu dalam makanan yang sudah disiapkan untuk peringatan Maulid Nabi. Nah, sehingga orang-orang yang hadir kaget ketika itu dan melaporkan apa yang dilakukan oleh anak tersebut kepada bapaknya. Nah, ini saking bencinya terhadap peringatan Maulid Nabi sampai melakukan perbuatan yang seperti itu. Mungkin alasan dia adalah nahi mungkar, karena dianggap peringatan Maulid Nabi oleh dia sebagai sesuatu yang mungkar. Padahal itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam seluruhnya, oleh para ulama seluruhnya. Para ulama bukan hanya menganggap baik ketika peringatan Maulid Nabi pertama kali dilaksanakan pada abad yang ke-7 oleh Raja Muzaffaruddin Al-Kaukabri, Raja Irbil di Irak. Beliau mengundang para ulama. Beliau mengundang para ulama dalam semua disiplin ilmu. Para fuqaha diundang. Para muhaddisin diundang. Para usuliyin, para sufiyin, para mutakallimin, dan ulama-ulama dari berbagai disiplin ilmu diundang. Dan tidak ada satu ulama pun yang memprotes, yang menyalahkan, yang membid'ah-bid'ahkan. Tidak ada satupun. Dan itu berlangsung lama. Nggak ada ulama yang mengingkarinya. Menunjukkan bahwa para ulama setuju dengan apa yang dilakukan oleh Raja Muzaffar ini di Irbil di Irak. Tetapi kemudian muncul kelompok ini yang kemudian justru berkata sebaliknya dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Bahkan banyak para ulama yang mengarang kitab-kitab maulid. Seperti misalnya
Seperti misalnya Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Hafidh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh As-Suyuti, dan lain-lain. Banyak sekali para ulama yang menganggap baik peringatan Maulid Nabi, dan sebagian mereka menulis kitab khusus tentang Maulid Nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi orang ini, anak ini melakukan perbuatan seperti itu. Disiram dengan minyak tanah. Minyak tanah disiram biar nggak bisa dimakan lagi, biar bubar peringatan Maulid Nabinya. Melihat seperti itu, mendengar laporan seperti itu, ayahnya kemudian langsung datang dan marah kepada anaknya itu karena telah melakukan perbuatan seperti itu. Sudah disekolahkan jauh-jauh, lama, biayanya banyak, pulang-pulang membuat kisruh, membuat dia mengharamkan peringatan Maulid Nabi dan melakukan perbuatan yang sangat buruk. Akhirnya oleh bapaknya sendiri, sang anak ini dibunuh. Dibunuh oleh bapaknya karena saking kesalnya orang tuanya memperingati Maulid Nabi karena cinta terhadap Rasulullah, tetapi anaknya kemudian justru mengacaukannya, seakan-akan dia adalah musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian karena membunuh, maka ayahnya ini ditangkap oleh polisi karena membunuh anaknya, meskipun anaknya sendiri. Ditangkap oleh polisi. Setelah ditangkap, kemudian orang tuanya ini mengatakan, saya tidak membunuh manusia, kata dia. Saya tadi itu membunuh anjing, bukan membunuh manusia. Kalau kamu nggak percaya, coba dibuka kuburannya itu. Kalau yang dibunuh manusia dipenjara, kalau yang dibunuh anjing kan nggak dipenjara. Kemudian saya nggak membunuh manusia, saya membunuh anjing. Kalau nggak percaya, coba dilihat dalam kuburannya. Kemudian polisinya datang untuk membuktikan siapa yang sebenarnya dibunuh oleh orang ini. Begitu dibuka, ternyata anjing di situ. Jadi berubah wujud anaknya tadi, penganut paham Wahabi yang membenci Rasulullah, yang membenci peringatan Maulid Nabi, wujudnya berubah menjadi anjing, sehingga dilepaskan orang tuanya ini karena dia terbukti tidak membunuh manusia. Jadi ini ada cerita seperti itu. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah yang hendaknya umat Islam melestarikannya seterusnya. Kita adakan di masjid-masjid, di musola-musola, dilaksanakan, baik itu secara besar-besaran maupun secara kecil-kecilan. Di Indonesia ini hampir setiap masjid, setiap musola pasti mengadakan peringatan Maulid Nabi. Meskipun hanya sekedar gendurenan, hanya sekedar bawa nasi atau bawa istilahnya itu berkat misalnya, sekedarnya. Tetapi hampir semua umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sudah kita nyatakan di awal bahwa pada pokoknya peringatan Maulid Nabi itu menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah kecintaan kita terhadap Rasulullah. Itu maknanya. Memperingati Maulid Nabi itu artinya kita mencintai Rasulullah. Kita memperlihatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
peringatan Maulid Nabi itu pada hakikatnya, pada pokoknya adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika kita misalnya bisa minum minuman yang segar, maka setelah itu kita mengatakan alhamdulillah segarnya. Allah memberikan nikmat. Allah memberikan nikmat air kepada saya. Kita bisa bernafas, alhamdulillah. Allah memberikan udara sehingga kita bisa bernafas. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kesehatan. Itu adalah nikmat. Nikmat itu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Pertanyaannya, apakah ada nikmat yang lebih agung, yang lebih besar dari nikmat lahirnya Rasulullah? Jawabannya tidak ada. Karena itu lebih pantas kita bersyukur kepada Allah atas kelahiran beliau daripada nikmat yang lainnya. Jika kita bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan untuk kita, jika kita bersyukur atas kehidupan yang Allah berikan untuk kita, jika kita bersyukur atas makanan, minuman yang Allah limpahkan untuk kita, bagaimana kita tidak bersyukur atas lahirnya Rasulullah yang merupakan kenikmatan di atas seluruh kenikmatan yang ada ini. Nah, karena beliau sudah menjadikan, dengan sebab beliau menjadikan kita orang-orang yang memeluk agama Islam satu-satunya agama yang benar indallahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Itsnain. Pada hari Senin beliau dilahirkan. Meskipun banyak riwayat dalam masalah ini, banyak riwayat, yaitu pada tahun Gajah, Amul Fil, disebut Amul Fil, pada tahun gajah. Kenapa disebut Amul Fil, tahun gajah? Karena pada tahun kelahiran Rasulullah, sebelum itu, sebelum Rasulullah lahir, tapi pada tahun yang sama, meskipun di sini juga ada khilaf, pada tahun yang sama itu ada Raja Yaman Abrahah yang menyerang Ka'bah dengan mengendarai gajah. Mereka tentara bergajah yang datang ke Yaman. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Abrahah ini iri dengan Ka'bah. Karena dia ingin tempat dia, Yaman, karena sebelumnya dia sudah membuat semacam Ka'bah yang terbuat dari emas di Yaman. Tapi nggak ada orang yang datang. Nggak ada orang yang datang. Sementara Ka'bah, orang berduyun-duyun datang ke sana. Padahal kedatangan orang ke suatu tempat itu membawa apa? Dari sisi ekonomi akan menguntungkan. Tetapi orang ternyata duyun-duyun ke Ka'bah yang ada di Makkah dan tidak mau datang ke Yaman, ke Ka'bah yang dibuat oleh siapa namanya? Abrahah, yang malah terbuat dari emas. Sehingga Abrahah ini ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah. Dia datang dengan tentara bergajah. Tetapi kemudian apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Jadi ada burung-burung, ada kelompok burung yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa batu-batu, yang batu itu kemudian dilemparkan ke setiap tentara Abrahah yang menjadikan mereka binasa, yang menjadikan mereka itu mati. Ini sekilas, kita tidak ceritakan secara detail. Ini yang dimaksud apa? Tahun gajah. Karena pada tahun itu
Ada tentara Abrahah, tentara bergajah, datang ke Makkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah, tetapi mereka kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tentara yang melawan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian menghancurkan mereka. Nah, pada tahun itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kalau nasabnya dilanjutkan, maka akan sampai kepada Adnan, sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimussalam. Itu apa? Itu nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya namanya Sayyidah Aminah. Ibunya namanya Sayyidah Aminah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak sebelum beliau dilahirkan, ayahnya Abdullah sudah wafat. Ketika beliau masih dalam kandungan, ayahnya yaitu Abdullah sudah wafat. Meskipun di sini juga ada khilaf di antara para ulama. Yang masyhur yang ini, yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah itu masih dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah wafat. Nah, setelah Rasulullah dilahirkan, kemudian beliau disusui pertama oleh ibunya. Kemudian disusui oleh beberapa ibu susuan, diantaranya adalah oleh Thuwaibah, kemudian juga oleh Halimah As-Sa'diyah, Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya setelah dari Halimah kemudian dikembalikan kepada ibunya. Tidak lama kemudian ibunya wafat. Setelah ibunya wafat, kemudian beliau dididik atau bersama diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Tidak lama kemudian kakeknya juga sudah meninggal, sehingga beliau kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ini secara ringkas. Jadi beliau sejak kecil itu sudah kondisinya seperti itu. Nah, beliau sudah berjuang sejak beliau masih kecil. Beliau bahkan sebelum beliau lahir, ayahnya sudah wafat. Beliau masih kecil, masih anak-anak, ibunya wafat, kakeknya wafat. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, beliau kemudian diangkat menjadi nabi ketika beliau berusia 40 tahun. Sebelumnya beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah ketika berumur 25 tahun. Dan diangkat menjadi nabi setelah beliau berkhalwat, beribadah di dalam Gua Hira pada usia 40 tahun. Setelah itu beliau kemudian berdakwah di Makkah selama kurang lebih 13 tahun. Ketika berdakwah di Makkah selama 13 tahun, beliau banyak ditentang oleh umatnya. Hanya sedikit di antara umatnya yang ketika itu mau masuk Islam. Kebanyakan yang masuk Islam adalah dari kalangan para budak, orang-orang yang lemah dari sisi ekonomi dan orang yang rendah dari sisi sosial kemasyarakatannya. Sementara sebagian besar para pembesar Quraisy, mereka justru menolak dakwah Rasulullah. Bukan karena mereka tidak tahu,
tetapi karena kesombongannya mereka menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka berniat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Yasrib, atau Thaibah, yang kemudian kita kenal sekarang dengan nama Al-Madinatul Munawwarah. Beliau hijrah ke sana dan berdakwah di Madinah. Dari Madinah maka Islam menyebar ke seluruh dunia. Dari Madinah Islam menyebar ke seluruh dunia sampai dengan ke Indonesia ini, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam, memeluk agama Islam. Beliau berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Beliau berdakwah di sana 10 tahun sampai dengan beliau wafat, sakit dan wafat di Madinah. Sehingga kemudian beliau dimakamkan di sana pula, karena seorang nabi dimakamkan di tempat wafatnya. Al-anbiya yudfanuna haitsu yamutun. Beliau dikuburkan di kamar Sayyidah Aisyah karena beliau wafat di situ dan dimakamkan di situ. Setelah Masjid Madinah atau Masjid Nabawi diluaskan, diadakan perluasan, maka makam Rasulullah sekarang menjadi berada di dalam Masjid Nabawi. Makam beliau berada di mana? Di dalam Masjid Nabawi yang berada sekarang di bawah kubbah khadra. Kubbah yang berwarna hijau ini, di bawahnya ada raudhah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka wajib syafaatku untuk dia. Demikian, waktu sudah habis. Kalau kita bercerita tentang kisah kelahiran dan perjuangan Rasulullah, maka akan sangat panjang. Ini hanya kita sebutkan poin-poin pokok-pokok dari sejarah dari lahir sampai beliau wafat. Semoga bermanfaat, kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah.